Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, kali ini saya ada kulkas Polytron satu pintu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara mengatasi kulkas tidak dingin tapi hanya lampu saja yang menyala, teman-teman ya. Jadi hanya lampu saja yang menyala. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana langkah awal apa saja dan penyebabnya apa. Nanti saya akan tunjukin seperti apa, teman-teman ya. Jadi untuk kasus dari kulkas pintu satu ini, dia tidak dingin tapi lampunya menyala. Oke, langkah yang pertama kalian lakukan itu harus cek di bagian mesin kompresornya dulu. Ya, saya ulangi lagi, kalian harus cek mesin kompresornya dulu. Itu hidup atau tidak ya. Nah, di mana letak mesin kompresor itu sendiri? Itu letaknya ada di belakang mesin, di belakang kulkas ini, teman-teman ya. Nah, ini di belakang kulkas itu terdapat mesin kompresor. Nah, biasanya kulkas tidak dingin, tapi lampu saja yang menyala. Itu biasanya mesin kompresor ini nggak jalan atau macet ya. Nah, setelah macet, otomatis atau nggak jalan, otomatis si kulkas ini nggak bisa dingin, karena ini otak dari kulkas, teman-teman ya. Jadi ini yang memompa sirkulasi freon. Nah, kalau misalkan ini tidak jalan atau tidak hidup atau nggak ada getaran ya, itu kalian bisa cek di bagian overload dan relaynya. Nah, kalian bisa pastikan ya, overload dan relaynya ya. Jadi di video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas. Kalian cek di bagian relay ataupun overloadnya ini. Ya, pastikan di bagian overload itu aman. Kemudian kalian cek juga di bagian relaynya juga, itu pastikan aman. Kemudian untuk di bagian relay kalian bisa bongkar nih. Nah, di sini kalian bisa bongkar. Ini saya tunjukkan lagi ya untuk cara-caranya biar supaya kalian bisa ngerjakan sendiri atau bisa memperbaiki sendiri ya. Oke, di sini kita siapkan obeng min ya. Nah, ini kita siapkan obeng min seperti ini. Ini kita congkel. Nah, ini kita congkel seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, pastikan di bagian bimetal di sini nggak ada yang pecah. Ya, nggak ada yang pecah. Kalian bisa cek apakah pecah atau tidak. Kalau misalkan pecah, udah pasti di bagian relay itu yang rusak, teman-teman. Ya. Oke, di sini kalian sudah paham, teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kalau misalkan overload dan relaynya ini nggak ada masalah, tapi ketika dinyalakan di sini hanya dengung atau hanya panas saja, ya, itu kalian bisa jumper menggunakan 3 kabel. Nah, untuk tutorialnya sudah pernah saya bahas juga ya, untuk tutorial cara jumper mesin kompresor itu sudah banyak banget video-video saya, kalian bisa cek-cek. Nah, itu cara-caranya. Nah, menggunakan 3 kabel. Kalau misalkan ketika kita jumper kemudian mesin kompresor ini bisa jalan, kemudian ketika kita pasang di bagian overload dan relaynya nggak mau jalan lagi, itu kalian jangan langsung nyalakan, teman-teman ya. Jadi kalian itu harus tunggu sekitar 15 menit. Kalau misalkan sudah kita tunggu sampai 15 menit nggak mau jalan, kalian yang pertama kali itu cek di bagian voltase listriknya. Jadi begini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan juga ya, voltase listrik itu sudah pernah saya bahas juga. Karena tegangan listrik yang tidak normal itu sangat mempengaruhi kinerja dari mesin kompresor itu sendiri. Dia nggak mau start, makanya kadang-kadang orang membeli auto start ya, auto start supaya angkatan pertama itu lebih ringan. Nah, untuk auto start sendiri itu bagaimana, Bang? Itu biasanya kotak kecil ya. Oh ya, di sini saya punya. Nah, di sini ada auto start ya. Nah, seperti ini.
kotak kecil seperti ini. Ini auto start. Ini supaya angkatan pertama itu lebih ringan. Jadi kayak gitu ya. Teman-teman bisa beli atau buat kapasitor juga boleh. Nah, kemudian pastikan voltase listrik itu bagus. Kalau misalkan kita nyalakan kemudian voltase itu turun, kalian benerin dulu deh untuk tegangan listriknya dulu. Nah, kemudian kalau misalkan voltase itu bagus, terus bagaimana bang? Tetap nggak bisa. Kalian bisa pakai kapasitor starting supaya angkatan pertama itu lebih mudah, atau kalian bisa beli yang kayak gini. Jadi kayak gitu ya. Nah, ini sudah paham ya teman-teman ya. Kemudian di sini bang, setelah saya pasang di sini nggak ada reaksi sama sekali. Setelah di jumper hidup, kemudian setelah saya pasang untuk di bagian relay dan overloadnya itu nggak ada reaksi sama sekali. Artinya nggak dengung, nggak apa ya. Nah, ini kalian bisa jangan fokus terhadap ini ya. Jadi ini jangan fokus dulu. Kemudian kalian cek di bagian termostat atau pengaturan suhunya dulu teman-teman ya. Nah, di sini pastikan untuk pengaturan suhu atau yang disebut termostat. Ini pastikan ya ini ya. Ini kita fullkan dulu. Saya cetet, atau kalian bisa matikan sampai bunyi cetik ya. Kemudian kalian nyalakan kembali sampai full. Biasanya termostat ini nggak nyambung teman-teman ya. Untuk termostatnya, makanya mesin kompresor nggak mau hidup kayak gitu. Atau kalian bisa cek di bagian sini. Nah, kalian bisa cek di sini kan ada yang namanya apa ya, kabel ya yang menuju ke overload dan relay, itu kan ada dua kabel. Nah, kalian bisa cek apakah mengeluarkan 220 atau enggak. Kalau misalkan enggak ngeluarin voltase atau listrik tegangan 220 volt atau enggak ada tegangan, sudah pasti di bagian termostat atau pengaturan suhu itu sudah rusak. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sampai di sini ngerti teman-teman ya, untuk mengatasi kulkas yang tidak dingin tapi lampu yang menyala. Nah, kemudian di sini saya akan tunjukkan lagi. Nah, ketika di sini kulkas ini tidak dingin, kulkas tidak dingin, lampu nyala, kemudian di bagian mesin kompresor di sini hidup ya. Artinya di sini sudah getar atau jalan, tapi di bagian bodi kulkas di sini tidak panas, Bang. Kemudian di bagian freezer, di bagian evaporator di sini ada suara gemericik air. Nah, kalau misalkan ada suara gemericik air, itu tandanya ada dua penyebab ya, teman-teman ya. Jadi ada dua penyebab, yaitu diantaranya oli kompresor itu naik ke bagian evaporator melalui uap ya, atau bersamaan dengan freon, kemudian dia sampai ke bagian evaporator sehingga kulkas itu nggak bisa dingin ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, itu ada kebocoran di bagian kondensor atau di bagian evaporator. Nah, kalian harus pastikan dulu. Kalau misalkan nggak ada kebocoran, kalian cukup flushing aja. Jadi kalian cukup flushing, kemudian flushing di bagian kondensor, flushing juga di bagian evaporator sampai oli di bagian evaporator ini benar-benar bersih. Nah, setelah bersih, kemudian kalian bisa ganti filter yang baru. Itu pastikan filter yang baru. Nah, setelah kita ganti filter yang baru, kalian bisa isi freon ulang lagi, teman-teman. Jadi kayak gitu untuk cara mengatasinya. Oke, jadi sampai di sini teman-teman ngerti teman-teman ya. Jadi langkah awal apa saja yang harus kalian lakukan. Dan ini saya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kemarin teman-teman ya, yang belum sempat saya balas, tapi alhamdulillah sudah saya balas semua teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ada kesulitan atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan jawab teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.